biasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami silakan. Kita memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian semua berdiri. Indonesia tanah airku, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kita mengadakan game atau permainan, ya. Silakan disusun barisannya. Ya, siap. Untuk yang laki-laki 4 orang, untuk yang perempuan 3 orang. Nah, siap. Nah, siap. Siap, tangan di bahu. Siap. SKSD. Sebenarnya. Mundur. Maju. Kiri. Sebaliknya. Kanan. Mundur. Nah, itu beda untuk melatih konsentrasi. Selanjutnya kita main absen kehadiran, ya. Yang pertama, Arin Julia hadir. Akil Putra. Kemudian Al-Fajri Rama Putra. Ya, sebelum kita belajar, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Nah, apa yang kalian pahami mengenai materi kita pada yaitu cinta ilmu pengetahuan? Ada yang tahu? Ya, silakan ya. Menurut saya, cinta ilmu pengetahuan adalah perilaku yang menunjukkan orang yang telah berilmu. Ya, itu salah satunya. Cinta, tepuk tangan untuk Yuda. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, dari materi itu ada beberapa tujuan kita mempelajari dari materi pada pagi hari ini, yaitu di mana tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna yang terkandung di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat memberikan gambaran perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan kaidah ilmu tajwid mengenai hukum bacaan alif lam syamsiyah dan hukum bacaan alif lam qamariyah secara jelas dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi atau menemukan dan mendemonstrasikan penerapan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11, ya. Kemudian apa urgensi atau pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita? Ada yang tahu? Kenapa ilmu pengetahuan penting? Karena
ada semprot untuk cabai ataupun kentang, itu ada ilmunya. Begitu pula kita sebagai peserta didik, kita harus mempunyai ilmu untuk menghadapi masa depan. Nah, itu pentingnya ilmu ya. Kemudian ini ada materi pembelajaran kita yang ditampilkan di video pembelajaran. Ditampilkan ya. Silakan disimak ya. Nah, ini merupakan video yang dibuat mengenai materi yang disampaikan tadi ya. Silakan disimak. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan materi Ya, ini merupakan video yang dibuat untuk pembelajaran alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, atau judul besarnya, judul babnya adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah ya. Nah, ya. Apa-apa saja materi terdapat dalam video ini. Nah, contohnya. Nah, ini pembahasannya. Nah, kita masuk pada materi lagi. Uraian materi ya. Nah, ini merupakan makna dari surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Intinya, makna dari surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah mengenai kewajiban atau perintah untuk menuntut ilmu bagi manusia ya. Nah, kita masuk lagi materi yang selanjutnya. Nah, ini materi yang kedua yaitu pengertian alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah ini apabila ada huruf alif lam syamsiah bertemu dengan sebelumnya terdapat alif lam dan sesudahnya terdapat huruf alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Seandainya alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka cara membacanya dengan mengidghamkan atau dengan menghilangkan suara alif dan lam. Contoh kita ambil dari kata syamsiah. Kita ambil dari kata syamsiah ini ya. Kita ambil dari kata syamsiah. Kalau syamsiah ini berasal dari kata al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu asal katanya. Kalau kita berikan contoh untuk pengertian alif lam syamsiyah, itu cara membacanya asy-syamsiyah, berarti huruf lamnya hilang ya, asy-syamsiyah. Kemudian untuk yang alif lam qamariyah itu merupakan alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, maka cara membacanya dengan membunyikan alif lam, tidak berdengung, berbunyi alif lamnya secara jelas ya. Itu untuk poin yang kedua ya. Kemudian kita masuk poin yang ketiga lagi ya. Nah, ini merupakan huruf alif lam syamsiyah yang ibu sebutkan tadi. Apabila alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka membacanya harus berdengung atau hilang bunyi alif dan lamnya. Nah, yang kedua ini merupakan huruf alif lam qamariyah. Cara membacanya harus jelas ya. Nah, masuk yang terakhir. Ini merupakan praktiknya ya. Praktik dari alif lam syamsiyah, penerapan alif lam syamsiyah dan qamariyah pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Itu. Nah, setelah uraian materi tadi mengenai ilmu pengetahuan semua menjadi mudah, yaitu submaterinya yaitu kita ilmu pengetahuan dan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, maka ibu beri kalian tugas yaitu dengan membagi kelompok ya. Dengan membagi kelompok, ini ada 3 kelompok yang sudah dibagi. Yang pertama kelompok 1 Fazira, Tiara, Revan dan Akil ya. Kemudian kelompok 2 Neisa, Ranu, Piandal dan Yuda. Kelompok 3 Beni, Seka, Ari dan Fajri.
Silakan kalian mengambil posisi untuk kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kita membagi kelompok tadi, kita bagikan untuk materi tadi. Untuk kelompok pertama membahas mengenai materi cinta ilmu pengetahuan. Untuk materi yang kedua itu mengenai makna surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk materi yang ketiga itu mengenai Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kemudian selanjutnya nanti untuk materi tingkat sosial dan Qamariyah itu pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu nanti cuma tugas ya. Ini merupakan diskusi antara kelompok. Silakan diskusikan. Untuk kelompok 1 itu materinya cinta ilmu pengetahuan. Silakan diskusikan dengan teman satu kelompok. Materi yang sudah disiapkan tadi akan disiapkan. Nah, silakan untuk materi kelompok 1 yaitu cinta ilmu pengetahuan. Ada pertanyaan sekiranya dari kelompok lain, silakan tunjuk tangan. Materi cinta ilmu pengetahuan. Ya, silakan Arin. Kenapa kita sebagai pelajar harus cinta ilmu pengetahuan? Nah, silakan jawab. Jelas itu pertanyaannya untuk kelompok 1. Jelas pertanyaannya dari Ari. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Langsung jawab ya. Nah, Ilmu pengetahuan untuk masa depan kita. Dengan ilmu kita bisa berkembang, mengerti banyak hal dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat. Dalam mencari ilmu juga diperintahkan karena ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dan bermanfaat kehidupan kita. ya bagus, bagus. Ya, kita lanjutkan untuk materi yang kedua yaitu makna surah Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Siapa yang kurang mengerti atau siapa yang ingin mengajukan pertanyaan untuk materi tersebut? Ya, silakan Pak Zira. Apa yang dimaksud dengan ayat 33 dari surah Ar-Rahman yang berbunyi, hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembusilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Zira. Ayat ini mengingatkan kita bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang sangat besar dan tak terjangkau oleh kemampuan manusia dan jin tanpa izinnya. Meskipun manusia terus berusaha menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun ada batasan-batasan yang tidak bisa ditembus tanpa bantuan dan kehendak Allah ini.
mana yang disebut huruf alif lam syamsiyah dan mana yang disebut dengan huruf alif lam qamariyah. Nah, ini Ibu tampilkan videonya pada layar ya. Ini merupakan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Siapa yang bisa menyebutkan atau menemukan mana yang merupakan contoh alif lam syamsiyah pada surah Ar-Rahman? Silakan kepada Beni, digaris bawahi ya. Bagus, berarti sudah mengerti. Kemudian ya, ini merupakan contoh dari alif lam syamsiyah ya. Alif dan lamnya kalau dibagi teruskan dengan huruf syamsiyah, ini huruf syamsiyah sini termasuk huruf syamsiyah ya. Kalau seandainya ada huruf ba sini, ba, maka alif dan lamnya tidak terbaca. Bagaimana cara membacanya? Misalkan huruf ba berbaris fathah ya. Berarti cara membacanya as-samawat ya, as-samawat. Berarti hilang bunyi alif dan lamnya ya. Kemudian kita tampilkan pada Quran surah Al-Mujadalah. Siapa yang bisa kira-kira untuk menemukan mana contoh alif lam qamariyah pada surah Al-Mujadalah ayat 11? Siapa bisa? Ya, silakan Fianda. Silakan. Yang mana kira-kira contoh alif lam qamariyah? Ya, bagus, tepuk tangan. Fianda dan Reni. Ya. Itu merupakan contoh alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Apa perbedaannya? Kalau alif lam syamsiyah tadi, alif lam syamsiyah tadi, ya, ambil saya. Alif lam syamsiyah itu pada kata as-samawat ya, itu hilang bunyi alif lam, langsung masuk pada huruf sa. Sedangkan untuk contoh alif lam qamariyah yang ini itu terdengar alif lamnya. Seandainya ada huruf apa, misalnya huruf ba atau huruf ta di sebelum alif lam ini, cara bacanya al majalis, seperti terdengar alif dan lamnya ya. Paham ya sampai situ? Nah, untuk berikutnya, apakah kalian mempunyai kendala atau masih ada yang belum dipahami mengenai materi yang kita pelajari tadi? Paham enggak? Paham? Bagus. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.